Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai aku pribadi yang baik. Materi ini memiliki 4 kompetensi dasar, yaitu 1.1. Bersyukur kepada Allah atas keberadaan dirinya dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. 2.1. Bertanggung jawab dalam menerima diri dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. 3.1. Memahami diri yang memiliki kemampuan dan keterbatasannya. 4.1. Melakukan aktivitas, misalnya menulis refleksi, menulis doa, atau menulis puisi yang berkaitan dengan kemampuan dan keterbatasannya. Selanjutnya, indikator hasil belajar. Pada akhir pelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menganalisis data diri tentang kekuatan-kekuatan dan keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam diri sendiri. 2. Menjelaskan pengertian manusia sebagai pribadi yang unik. 3. Merumuskan ajaran kitab suci tentang keunikan manusia berdasarkan kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26-31. 4. Membuat doa syukur karena diciptakan sebagai pribadi yang unik. 5. Membuat gambar simbol diri dan men-sharingkan di depan kelas. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraanmu. Engkau menciptakan semua baik adanya, termasuk diri kami yang Kau ciptakan begitu indah dan sempurna. Ya Allah, pada saat ini kami ingin belajar mengenal keunikan diri kami dengan lebih baik. Utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat membuka diri tentang berbagai hal berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasan kami. Dengan demikian, kami pun akan dapat mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setiap manusia itu diciptakan unik. Unik dalam bahasa Inggris atau unus dalam bahasa Latin yang artinya satu. Tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan, orang kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Perbedaan itu lebih jauh dan lebih dalam dari yang dilihat, dirasa, didengar, dan dikatakan. Pada umumnya, perbedaan ini yang membuat orang iri hati, bertentangan, bermusuhan, dan ingin saling meniadakan. Peran orang tua dalam keluarga dapat saja digantikan oleh orang lain, tetapi peran sebagai ciptaan tidak mungkin digantikan oleh siapapun. Tuhan menciptakan setiap manusia dengan tugas yang khas di dunia ini. Orang yang bersikap positif akan menerima keunikan itu sebagai anugerah. Ia bangga bahwa dirinya berbeda. Ia bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik adanya. Singkatnya, manusia adalah makhluk yang indah dan istimewa. Keistimewaan dan keagungan manusia ini hendaknya sungguh-sungguh kita sadari. Sebagai orang beriman Kristiani yang sungguh-sungguh ingin semakin memahami, menerima, bangga dan percaya diri, Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama. Dari semula, ia menyadari diri sebagai manusia yang berbeda dengan yang lain. Dari cara berpikir, bersikap, dan bertindak, ia tidak merasa ragu menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang tidak sama dengan yang lainnya. Sebagai seorang pribadi,
kita harus menyadari, mengerti, dan menerima diri apa adanya. Dengan demikian, kita pun akan dapat semakin mengembangkan diri kita dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, penerimaan diri, kepercayaan diri, dan perasaan aman diri. Dengan dasar itu, kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita, dan melaksanakan panggilan Tuhan dengan penuh sungguh-sungguh. Untuk menggali pengalaman hidup berkaitan dengan keunikan diri dan orang lain, silahkan teman-teman menuliskan ciri fisik dan sifat atau kebiasaan baik buruk teman-teman seperti pada kolom. Nanti setelah selesai, silahkan teman-teman dapat membaca artikel yang berjudul Anki Yudhistira mengubah keterbatasan menjadi kesuksesan yang ada pada materi. Untuk mendalami ajaran kitab suci tentang keunikan manusia, kita dapat membaca dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang ada buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya. Ia juga bekerja secara khusus. Selain itu, segala sesuatu termasuk Taman Firdaus juga diserahkan oleh Allah untuk manusia. Bukankah manusia itu sungguh istimewa? Tuhan memperlakukan manusia secara khusus. Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak keabadian. Dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap orang adalah pribadi yang unik, tidak ada duanya. Meskipun mereka kembar dalam satu rahim, mereka tetap berbeda satu dengan yang lain. Ciri fisik, sifat, cara berpikir, dan pengalaman keberhasilan serta kegagalan membentuk keunikan setiap pribadi, selain latar belakang keluarga yang sangat mempengaruhi. Setiap orang adalah pribadi yang unik, yang memiliki kekhasan tersendiri dalam menghayati keberadaan dirinya dan menghayati hidupnya. Satu dengan yang lain tidak pernah sama. Sumber sejati keunikan pribadi manusia adalah Allah itu sendiri, yang telah menciptakan manusia secara khusus, pribadi demi pribadi secara ajaib. Manusia adalah suatu karya seni atau masterpiece dari Allah yang luar biasa. Singkatnya, diri Anda adalah pribadi yang indah dan istimewa. Dengan kesadaran akan diri kita yang unik dan istimewa,
yang diciptakan Tuhan dengan cara khusus dan diperlakukan sebagai orang, sebagai pribadi seperti Tuhan sendiri, maka sudah sepantasnya kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur tidak hanya karena kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang unik dan istimewa saja, melainkan terlebih kita bersyukur karena keagungan Tuhan itu sendiri. Maka untuk menutup pelajaran hari ini, kita doakan dari Mazmur 139. Terima kasih sudah mengikuti proses pembelajaran hari ini dan sampai jumpa minggu depan.